Saat kencan buta, aku bertemu dengan atasan cantikku. Otakku korslet dan aku kelepasan bicara. Presdir Bai, Anda juga nggak laku ya? Melihat wajah atasanku yang perlahan menjadi gelap, aku mencoba memperbaikinya. Tapi aku malah salah bicara lagi. Bukan. Maksudku, apa tidak ada yang mau dengan Anda? Oke. Aku langsung posting minta bantuan. Aku kelepasan bicara. Bertanya pada bos, apa dia juga tidak laku? Bagaimana cara menyelamatkannya? Para netizen serempak menyarankan agar aku langsung mengundurkan diri. Seluruh dunia sibuk merayakan hari 520. Bahkan si bos kapitalis di perusahaan kami memberi seluruh perusahaan libur setengah hari agar kami bisa pergi kencan. Katanya untuk meningkatkan angka kelahiran nasional. Aku juga tidak menganggur. Sepanjang sore aku sibuk ikut undian kantong keberuntungan. Aku ikut 52 undian. Yang paling sedikit pesertanya hanya 3 orang. Yang paling banyak pun hadiahnya hanya sekitar 30 yuan. Aku tidak menang sama sekali. Di tempat tidur, aku mempraktikkan serangkaian jurus bela diri ke udara. Ayahku mengira aku sudah gila. Dia memakiku habis-habisan dengan sumpah serapah. Lalu menendangku keluar dari rumah. Kalau kencan buta malam ini tidak berhasil juga. 27 jangan harap kamu bisa pulang lagi. Oke. Mak Komblang bilang teman kencanku adalah seorang sarjana. Muda dan menjanjikan. Pendidikan dan kondisi keluarganya juga bagus. Untuk pamer, aku memakai jam tangan edisi terbatas milikku. Jam tangan anak-anak Pikachu. Sesampainya di restoran barat, melihat teman kencan di depanku yang agak tambun, aku ingin kabur. Benar saja. Bahkan undian dengan 3 peserta saja, aku tidak bisa menang. Beraninya aku berharap bertemu dengan wanita berkualitas. Siapa yang memberiku keberanian ini? Teman kencanku dengan antusias menjelaskan kepadaku tentang bahaya senjata nuklir. Dia bahkan bertanya, apakah aku mau ikut membeli baju pelindung ancaman nuklir secara online. Selama 1 jam penuh, teman kencanku bicara mulai dari senjata nuklir hingga mikroorganisme. Sama sekali tidak merasa canggung. Wajahku sampai kaku karena senyum palsu. Aku diam-diam mengirim pesan pada temanku, memintanya menelponku agar aku bisa kabur. Apa? Proyeknya ada masalah? 52 bos mau keputusannya malam ini? 53 oke. Oke. 54 aku akan segera kembali untuk lembur sekarang juga. Untuk menunjukkan betapa daruratnya situasi, aku menggunakan cara yang sangat berlebihan. Maaf ya, Nona Li. 59 aku harus kembali lembur. 60 Anda tahu kan? 61 kalau sudah berhadapan dengan bos lintah darat. 62 karyawan sepertiku tidak punya hak bicara. Teman kencanku menunjukkan pengertian penuh. Saat aku berdiri dari kursi, aku melihat atasanku yang juga sedang kencan buta. Hatiku langsung merasa lebih baik. Wanita kaya dan cantik seperti Ma Ningbing saja perlu kencan buta di hari seperti ini. Apalagi yang bisa aku keluhkan? Otakku korslet. Presdir Bai, Anda juga nggak laku ya? Sial. Ucapan sampah macam apa ini? Aku mencoba memperbaikinya. Tapi aku malah kelepasan bicara lagi. Bukan. Maksudku, apa tidak ada yang mau dengan Anda? Tangan Bai Ningbing yang memegang peralatan makan bergetar sedikit tanpa kentara. Entah kenapa, teman kencan Bai Ningbing tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di sekitar menoleh ke arah kami. Tolong, aku sebenarnya ingin berkata, Presdir Bai, Anda juga kencan buta? Ya, tanda tanya. Tapi malah jadi seperti ini. Aku malu setengah mati. Hanya dalam beberapa detik. Saking malunya, jari kakiku bisa menggali istana. Gimana ini? Apa besok aku masih bisa masuk kerja? Mohon bantuannya. Sangat mendesak. Bai Ningbing perlahan meletakkan pisau dan garpunya. Menyeka mulutnya dengan serbet. Kembali ke kantor. Iya. Aku langsung sadar bahwa aku seharusnya tidak mengganggu acara kencan buta atasanku. Kalau begitu, saya permisi dulu. Tunggu aku di depan. Kita kembali bersama. Bukan begitu? Presdir, kenapa Anda mau kembali ke kantor? Tapi aku kan tidak benar-benar mau kembali ke kantor. Aku ingin menangis,
tapi tak ada air mata. Teman kencanku masih di samping mengoceh. Kenapa? Kamu tidak mau naik mobilku? Apa aku berani bilang tidak mau? Tentu saja tidak. Bukan. Bukan. Mana mungkin? Mana mungkin saya tidak mau naik mobil mewah Presderby. Bersama di dalam mobilnya. Masih harus mendengarkan teman kencanku bicara panjang lebar. Tentang ancaman nuklir. Aku rasa mobil Baining Bing lebih cocok untukku. Aku memposting minta bantuan, memergoki bos kencan buta, dan kelepasan bicara. Bertanya pada bos, apa dia juga tidak laku? Bagaimana cara menyelamatkannya? Jawaban teratas menyarankan untuk langsung mengundurkan diri. Baining Bing menyetir. Teman kencannya duduk di kursi penumpang depan. Aku di kursi belakang. Duduk seperti di atas jarum. Diam-diam aku mencari di internet cara menulis surat pengunduran diri. Setelah mengantar teman kencannya, Baining Bing berhenti. Dan tidak ada tanda-tanda akan jalan lagi. Tangannya yang ramping mengetuk-ngetuk setir dengan ritmis. Aku tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan. Hatiku sangat gelisah. Setelah hening selama 1 menit, aku memberanikan diri. Presderby, bagaimana kalau saya yang menyetir? Setelah kupikir-pikir, hanya kursi pengemudi itulah tempatku seharusnya berada. Akhirnya, Baining Bing angkat bicara. Duduk di depan. Mobilnya memang mewah, tapi kenapa rasanya duduk di dalamnya sedikit tidak nyaman ya? Aku tidak berani menunda sedetik pun. Langsung pindah tempat duduk. Di matamu, aku ini si lintah darat Bay. Ya, tanda tanya. Astaga, kenapa ucapanku yang itu juga bisa ia dengar? Suaranya yang ringan terdengar dingin. Dan sedikit acuh tak acuh. Dulu aku merasa suaranya sangat berwibawa. Tapi saat ini, aku hanya merasa suara itu datang untuk mengambil nyawaku. Tanganku gemetar. Sabuk pengamannya terlepas lagi. Gawat, gawat. Tadi ada orang lain, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang tinggal kami berdua. Dia pasti sudah tidak sabar untuk memberiku pelajaran. Walaupun kelihatannya aku tenang. Di dalam hati aku panik. Presderby, saya salah. Saya tadi hanya tidak ingin melanjutkan kencan buta. Makanya saya asal bicara. Di hari 520 saja, Anda memberi kami libur. 148 3 kata lintah darat itu. 149 sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda. 150 atasan yang berwawasan luas seperti Anda. 151 pasti tidak akan perhitungan dengan karyawan kecil seperti saya. Kan tanda tanya. Maksudku adalah, kalau kau memecatku karena ini, berarti kau picik. Bagaimanapun juga, lebih baik aku memujinya dulu. Menyanjungnya tidak akan ada salahnya. Baining Bing mengangkat alisnya. Tergantung kinerjamu. Presderby, saya bersumpah akan setia melayani Anda. 161, bekerja seperti kuda untuk Anda. Hidup ini memang penuh pilihan sulit. Terkadang kita harus menundukkan kepala. Jangan salahkan aku tidak punya harga diri. Salahkan saja gaji yang diberikannya lebih tinggi dari perusahaan lain. Jam kerja dari jam 9 pagi sampai 6 sore. Sabtu dan Minggu libur. 6 asuransi dan 1 dana pensiun. Saat hari libur, masih ada bonus tunai. Setiap bulan. Juga ada cuti sakit berbayar. Bukankah ini pekerjaan impian bagi seorang pekerja kantoran sepertiku? Apalagi sekarang ekonomi sedang sulit. Kalau Baining Bing tidak senang dan memecatku. Di mana lagi aku bisa mencari pekerjaan dengan sedikit kerjaan dan gaji tinggi? Aku tadinya berpikir, Baining Bing berkata kembali ke kantor hanya sebagai alasan. Ternyata dia benar-benar kembali untuk lembur. Dia langsung mengadakan 2 rapat video dengan luar negeri. Aku menangis. Aku kan seharusnya tidak perlu lembur. Tapi kalau aku sekarang berbalik dan meninggalkan kantor, Baining Bing, apakah akan menuduhku melarikan diri dari tugas? Aku tidak berani bertaruh. Aku hanya bisa menyalakan komputer dan mengobrol dengan temanku. Mengetik dengan cepat. Sesekali mengerutkan dahi seolah sedang berpikir. Menciptakan ilusi bahwa aku sangat sibuk dan bekerja dengan serius. Sekitar 1 jam kemudian, Baining Bing masih sibuk bekerja. Sama sekali tidak ada tanda-tanda akan pulang. Gila kerja sekali. Aku benar-benar ingin memberinya gelar Raja Gila Kerja. Tapi aku kan beda. Aku tidak bisa bersaing.
Aku hanya ingin santai. Aku merasa waktunya sudah cukup. Jadi aku bangkit dan masuk ke kantor Bai Ningbing. Dia mengangkat kepala menatapku. Sudah selesai? Iya. Kalau tidak ada lagi yang bisa saya bantu, saya permisi pulang dulu. Belum sempat aku selesai bicara. Dia melempar setumpuk dokumen ke arahku. Kebetulan. Rapikan dokumen ini dan serahkan padaku nanti. Aku tertegun. Mbak, aku kan cuma basa-basi. Jangan dianggap serius dong. Sialnya aku bertanya. Merapikan setumpuk dokumen ini. Setidaknya butuh 1 atau 2 jam. Semalaman ini akan habis di sini. Kalau tahu akan jadi seperti ini. Lebih baik dari awal aku pakai alasan kucing temanku mau melahirkan. Dan aku harus membantu prosesnya. Itu 1000 kali lebih baik daripada lembur. Aku tidak rela. Presdir Bai. Dokumen ini. 218 biasanya bukankah diurus oleh asisten An? Bai Ningbing melempar pulpen di tangannya. Melipat tangan di depan dada. Malam ini dia dilamar. Apa kamu mau dia kembali lembur di tengah-tengah acara lamarannya? Dia berpura-pura menghela napas. Sepertinya janji seseorang untuk bekerja seperti kuda. Hanyalah omong kosong belaka. Aku benar-benar kesal. Saat aku sedang merapikan dokumen, aku tiba-tiba menerima sebuah notifikasi. Di gedung kantor kami, ada satu kasus terkonfirmasi. Gedungnya langsung di-lockdown semalaman. Gawat, teman-teman. Aku panik. Sambil membawa ponsel, aku berlari ke kantor Bai Ningbing. Dia sedang menelpon. Dia memberiku isyarat untuk menunggu. Aku mengerti. Beritahu semua orang untuk bekerja dari rumah. Ya, gaji tetap dibayar. Minta semua orang untuk kooperatif. Perusahaan kami menempati 5 lantai. Dengan total sekitar 100 karyawan. Tapi karena libur setengah hari, semua orang sudah pulang. Hanya aku yang bernasib sial ini. Disuruh lembur oleh Bai Ningbing. Dan sekarang terjebak di sini. Orang lain bekerja dari rumah. Lalu aku ini bagaimana? Aku harus menganggap kantor sebagai rumah. Sudahlah. Kenapa harus terjebak bersama atasanku pula? Aku juga ingin WFH yang bagian atasnya rapi. Tapi bagian bawahnya pakai piyama dan sandal. Sambil makan camilan. Nonton drama. Dan malas-malasan tanpa ada yang peduli. Bekerja dari rumah. Aku mengendus. Bai Ningbing melihatku seperti ini dan mengira aku ketakutan. Dengan kelembutan yang jarang terlihat, dia berkata, "Jangan takut, ada aku di sini." Tapi ucapannya itu tidak menghiburku. Aku bukan takut terinfeksi. Aku juga bisa menerima karantina. Aku hanya merasa sangat sial. Jadi sedikit sedih saja. Tapi penghiburannya itu malah membuatku semakin sedih. Jangan takut, ada aku di sini. Kata-kata seperti itu biasanya diucapkan oleh pacar. Terdengar sangat manis. Tapi karena Bai Ningbing baru saja menyuruhku bekerja seperti kuda. Kata-katanya itu terdengar berbeda di telingaku. Berubah menjadi, tenang saja. Selama masa ini, kamu akan bekerja seperti kuda untukku. Air mata yang tadinya masih bisa kutahan tiba-tiba tidak terkendali lagi. Aku benar-benar melepaskan diriku. Di hari 520 orang lain pamer kemesraan. 275 pamer transferan. Pamer hadiah. 276 sedangkan aku. Undian tidak menang. Pacar tidak punya. 277 kencan, buta malah ketemu wanita aneh. 278 pertama kali menjelek-jelekanmu di belakang. Langsung kau dengar. 279 disuruh kembali lembur, sudahlah. 280 masih disuruh bekerja seperti kuda. 281 sekarang, lihat. 282 aku terjebak dan tidak bisa pulang. 283 aku juga harus khawatir kau akan memecatku. 284 aku ini benar-benar tragis. Bai Ningbing pusing mendengar ocehanku. Dia memijat pelipisnya. Aku tahu dia sudah mulai tidak sabar. Tapi aku baru saja mulai menangis. Belum waktunya berhenti. Aku tidak bisa berhenti. Hal paling berani yang pernah kulakukan seumur hidupku adalah menangis meraung-raung di depan Bai Ningbing saat ini. Bagaimana pepatahnya? Kerapuhan orang dewasa bisa terjadi dalam sekejap.
lihat aplikasi chatmu. Aku tidak mengerti. Tapi aku tetap menuruti perintahnya dan membuka aplikasi chat. Pesan pertama yang muncul adalah dari kontak bernama Bingo. Saat kubuka, aku melihat dia mentransfer 5.200 yuan kepadaku. Harus kuakui, uang memang sangat berguna. Contohnya sekarang, air mataku langsung berhenti. Dari menangis meraung-raung menjadi terisak-isak. Presdirbai. Ini. Bai Ningbing menghela napas dalam-dalam. Anggap saja bonus hari raya. Kamu juga bisa mempostingnya di media sosial. 306 hadiahnya akan kuberikan setelah lockdown selesai. 307 aku tidak benar-benar bermaksud membuatmu bekerja seperti kuda. 308 dokumen yang kuminta kamu rapikan itu memang aku butuhkan. 309 aku juga tidak berniat memecatmu. 310 Bai. Jangan menangis lagi. Ya, tanda tanya. Kalimat terakhirnya terdengar sedikit pasrah. Aku menatapnya dengan ragu, sambil menyeka air mata dan terisak. Tapi jumlah ini terlalu besar. 315 hampir setengah gajiku sebulan. 316 aku tidak berani menerimanya. Terima saja. Anggap saja sebagai upah lembur malam ini. Aku sepertinya menangkap makna tersirat dari perkataannya. Uang ini untukmu. 320 jadi, jangan menangis dan menggangguku lagi. Apapun maksudnya, aku tidak akan menolak uang. Uang ini kuanggap sebagai kompensasi. Karena aku tidak bisa WFH selama masa karantina. Kalau begitu, bisakah Anda mengirimiku pesan? Diberikan secara sukarela. 326 tidak akan pernah diminta kembali. Sering melihat-lihat media sosial memang ada gunanya. Bai Ningbing sampai tertawa karena kesal padaku. Tapi dia tetap mengirimkan kalimat itu. Melihat saldo rekeningku yang melonjak, aku yang tadinya terisak ini malah tersenyum bodoh. 1 lembar tidak cukup. Berikan 2 lembar. 2 lembar tidak cukup. Berikan selusin. Aku tahu air mataku ini. Kalau sedikit tidak akan bisa berhenti. Syukurlah, kantor Bai Ningbing ternyata sebuah suite. Tidak hanya ada kamar tidur untuk istirahat, tapi juga ada kamar mandi. Dibandingkan dengan orang lain yang juga terjebak di sini, setidaknya hari-hariku ke depan akan sedikit lebih baik. Setelah emosiku stabil, aku menelepon ayahku. Keinginanmu akan terwujud setengahnya. Maksudmu kencan butamu malam ini berhasil. Terdengar jelas kegembiraan ayahku yang meluap-luap. Bukan. Maksudku aku tidak bisa pulang malam ini. 347 aku dikarantina di kantor. 348 tolonglah. Ayah. 349 antarkan beberapa setel pakaian ganti untukku. Ya, tanda tanya. Ayahku menutup telepon. Belum sempat aku sadar. Ponselku menampilkan permintaan video call dari ayahku. Seperti yang kuduga. Omelan dahsyat pun datang. Aku meletakkan ponsel di samping. Membiarkan ayahku meluapkan amarahnya. Bukan. Ini omelan untukmu. Bai. Dasar anak nakal. 357 aku menyuruhmu pergi kencan buta. Bukan kembali ke kantor. 358. Apa? Kamu mau membuatku mati karena marah? 359 dan sekarang malah dikarantina di kantor. 360 apa? Kamu mau menikah dengan pekerjaanmu seumur hidup. 361 bla bla bla. 362 punya anak Charsiu lebih baik daripada punya anak sepertimu. Aku sibuk memberitahu temanku bahwa aku dikarantina. Jadi tidak terlalu mendengarkan omelan ayahku. Aku hanya mendengar kata Charsiu. Charsiu. Tidak perlu beli Charsiu. 367 tidak akan bisa diantar masuk. 368 cukup, antarkan beberapa setel pakaian ganti saja. Ya. Babak baru omelan pun berlanjut. Jangan meremehkan stamina seorang ayah. Meskipun hanya lewat layar. Aku bisa merasakan. Tingkat kemarahan ayahku meningkat secara eksponensial. Tiba-tiba omelan ayahku berhenti. Aku merasa ada yang aneh. Kulihat di ponsel. Ternyata Bai Ningbing masuk ke dalam frame. Ayahku yang sedang marah. Aku yang sedang dimarahi. Dan Bai Ningbing yang tiba-tiba muncul. Kami bertiga saling berpandangan. Sejenak tidak tahu siapa yang lebih canggung. Telak. Dengan sigap, aku membalikkan ponselku di atas meja.
Membiarkan Bening Bing melihatku dimarahi? Di mana harga diriku? Bening Bing berdeham dengan canggung. Aku hanya ingin bertanya. 388, apa ada sesuatu yang perlu sekalian kubawakan? Tidak perlu. Tidak perlu. 390 ayahku yang akan mengantarkannya. Aku segera bangkit. Dan entah kenapa, aku membungkuk dalam-dalam kepadanya. Dengan suara sangat keras. Terima kasih atas perhatiannya. Pimpinan. Bening Bing sepertinya terkejut. Dia tanpa sadar mundur selangkah. Tangannya yang terangkat turun lagi. Tampak ragu-ragu. Akhirnya, dia tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk lalu pergi. Kemunculan tiba-tiba Bening Bing. Secara tidak sengaja menyelamatkanku. Tapi ayahku jelas tidak berniat melepaskanku begitu saja. Dia beralih topik. Baik kecil. Ayah rasa teman kencanmu malam ini? Kalau kamu tidak suka, ya sudahlah. Tiba-tiba jadi baik sekali. Rekan kerjamu yang tadi. Ayah lihat sepertinya bagus. 408 manfaatkan waktu karantina ini untuk membangun hubungan dengannya. 409 berusahalah untuk segera mendapatkannya. 410 kalau kamu bisa membawanya pulang. 411 masalah kencan buta malam ini tidak akan ayah ungkit lagi. Ayah, ayah bahkan belum bertanya, dia sudah punya pacar atau belum? Kenapa sudah menyuruhku maju? Aku mulai curiga. Aku ini dipungut dari tempat sampah. Setelah karantina selesai, aku akan melakukan tes DNA. Kenapa harus bertanya? 418 orang yang masih lembur di hari seperti ini. 419 kalau bukan jomblo seperti kalian. Siapa lagi? Kenapa jadi menyerangku juga? Agar ayahku tidak terus menggangguku, aku memutuskan untuk pasrah saja. Iya, aku akan membawanya pulang untuk jadi menantumu. Mendapat janjiku. Dia akhirnya dengan puas pergi membereskan barang-barangku. Namun, aku malu setengah mati lagi. Karena aku sadar Bening Bing telah kembali. Entah sejak kapan. Dia berdiri di belakangku. Kau dengar semuanya? Telapak tanganku berkeringat deras. Tolong, kumohon katakan tidak. Di tengah harapanku, Bening Bing perlahan mengucapkan satu kata. Dengar dari mana? Suaraku terdengar semakin putus asa. Aku bilang ini semua salah paham. Kau percaya? Aku dengar saat ayahmu memujiku cantik. Ada orang yang masih hidup, tapi sebenarnya sudah mati. Hancurlah sudah. Alasan Bening Bing kembali adalah karena dia ingin memberitahuku bahwa tindakan seperti membungkuk dalam-dalam tadi sebaiknya jangan sering dilakukan. Santai saja. Lagi pula, dia tidak mau selama setengah bulan ke depan harus mengalami kejutan seperti itu terus. Aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Hanya mengangguk dengan pasrah. Aku, Mubai, dari kecil sampai besar tidak pernah berbuat jahat. Tapi malam ini, aku telah kehilangan seluruh harga diriku. Namun, kenyataan memberitahuku, tidak ada yang paling memalukan. Yang ada hanya lebih memalukan. Di seluruh perusahaan, hanya ruang istirahat Bening Bing yang punya tempat tidur. Kami, yang satu atasan dan yang satu bawahan, sama sekali tidak punya pilihan lain. Meskipun Bening Bing sangat baik hati pada bawahannya dan mempersilakanku tidur di ranjangnya, aku langsung menolaknya. Sebagai seorang karyawan yang tahu diri, bagaimana mungkin aku tidak sadar akan hal itu? Aku boleh tidak tidur nyenyak, tapi Bening Bing tidak boleh. Sofa di kantornya adalah tempat peristirahatan masa depanku. Aku tidak pilih-pilih tempat tidur. Kualitas tidurku selalu bagus. Tipe orang yang bisa langsung tidur begitu berbaring. Tengah malam, aku terbiasa membalikkan badan. Jedebuk. Tiba-tiba saja, aku jatuh dari sofa. Aku terbangun, tapi belum sepenuhnya sadar. Bening Bing mendengar suara itu, bergegas keluar dari kamarnya dan menyalakan lampu meja. Rambutnya sedikit berantakan. Dia menatapku dengan kaget. Mubai. Dia menusuk-nusukku. Jatuh dari sofa. 480 sepertinya. Mataku masih mengantuk. Setengah sadar. Aku masih dalam keadaan bingung. Mungkin karena reaksiku terlalu tenang. Bening Bing malah semakin khawatir. Apa kau jadi bodoh karena jatuh? Ada yang terbentur?
Aku menggelengkan kepala. Tangannya yang kecil menyentuh bagian belakang kepalaku. Memeriksanya. Dan baru melepaskannya setelah tidak ada yang aneh. Sementara aku, sejak jatuh, tetap tenang seperti biasa. Waktu kecil, aku sering jatuh dari tempat tidur saat tidur. Ketinggian sofa ini bahkan lebih rendah dari tempat tidur. Jadi bagiku ini bukan apa-apa. Awalnya, reaksi orang tuaku saat mendengar suara itu mirip dengan Bening Bing. Tapi karena terlalu sering, mereka jadi malas bangun. Bagaimana aku jatuh? Begitulah aku naik lagi untuk tidur. Sama sekali tidak mempengaruhi tidurku selanjutnya. Tapi sejak SMP dan tinggal di asrama, hal ini tidak pernah terjadi lagi. Lagi pula, aku tidur di ranjang atas, yang ada penghalangnya. Kali ini murni kecelakaan. Sofanya terlalu kecil. Aku tidak terbiasa. Melihatku akan naik lagi ke sofa untuk tidur. Bening Bing menahanku. Kau tidur di ranjang. Aku tidur di sofa. Pikiranku belum sepenuhnya jernih. Aku membiarkannya mendorongku masuk ke kamar. Sebelum dia menutup pintu, dia ragu-ragu berkata, "Tidurlah di tengah ranjang." Aku langsung berbaring dan tidur. Ranjang ini nyaman sekali. Ya, lebih nyaman dari ranjang di rumahku. Aku tidur nyenyak semalaman. Perlahan aku meregangkan badan. Merasa segar bugar. Tiba-tiba aku teringat situasiku. Tanpa sempat memakai sandal, aku langsung berlari keluar. Bening Bing duduk di sofa, dengan wajah seperti belum sepenuhnya bangun. Di pangkuannya masih ada selimut kecil. Rambutnya berantakan. Wajahnya lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya membuktikan dia tidak tidur nyenyak semalaman. Tapi semua itu tidak mengurangi kecantikannya. Dia menyingkirkan selimut kecil itu, memijat keningnya. Suaranya yang serak mengandung sedikit rasa kesal yang tak terjelaskan. "Sudah bangun? Tidurmu nyenyak." Ini pertama kalinya aku mendengar suara Bening Bing saat baru bangun tidur. Dulu tidak pernah ada kesempatan seperti ini. Sial. Suara dewasanya itu benar-benar mematikan. Bagi pencinta suara sepertiku, kalau bisa membawa Bening Bing pulang, itu adalah berkah dari leluhur. Aku pernah tertarik padanya karena penampilannya. Tapi hanya punya niat, tidak punya nyali. Yang terpenting, Bening Bing tidak menyukaiku. Dia menyukai seniman. Saat kuliah, dia punya cinta pertama. Seorang pemain biola. Tampan dan cantik. Pasangan yang serasi. Kalau bukan, karena pemain biola itu pergi ke luar negeri dan meminta putus, anak mereka mungkin sudah bisa disuruh beli kecap. Kok pikiranku melantur? Ya, lumayan nyenyak. Entah ini hanya perasaanku saja. Setelah aku mengatakan itu, tatapan Bening Bing kepadaku sepertinya semakin kesal. "Presdir Bai, maaf. 553 tadi malam itu kecelakaan. 554, saya janji hal seperti ini tidak akan terjadi lagi." Dia sepertinya tidak terlalu percaya dengan janjiku. Tidurku cukup nyenyak. Aku meregangkan badan perlahan. Merasa segar bugar. Tiba-tiba menyadari situasiku. Tanpa sempat memakai sandal aku bergegas keluar. Dia hanya berkata datar, "Pergi cuci muka sana. Nanti buatkan aku secangkir kopi hitam." Karena merasa bersalah pada Bening Bing, aku bersikap sangat proaktif. Apapun yang ia minta, pasti kulakukan. Lockdown gedung kali ini terlalu mendadak. Beberapa rekan kerja tidak membawa pulang dokumen mereka. Seperti gambar desain yang belum selesai, atau proposal proyek. Sepanjang pagi, aku sibuk mencarikan dokumen untuk mereka. Aku tidak bisa menolak. Siapa suruh aku satu-satunya orang bernasib sial yang terjebak di perusahaan dan bisa disuruh-suruh. Saat jam makan, petugas mengantarkan nasi kotak. Aku dengan saksama memisahkan daun ketumbar dari nasi kotak. Satu persatu, Bening Bing keluar untuk mengambil air dan tertegun. "Sedang apa kau?" Tanpa pikir panjang aku menjawab, "Memisahkan daun ketumbar." Sepertinya aku tidak pernah memberitahumu kalau aku tidak makan daun ketumbar. Dia ragu-ragu. Tanganku berhenti sejenak. Wajahku tetap tenang. Asisten An yang memberitahuku. "Sudah selesai. Presdir Bai. Ayo makan bersama." Tidak. 586 saat makan. Aku suka menonton drama yang membangkitkan selera.
587 makan sambil menonton drama sudah jadi kebiasaanku. Maksudmu wajahku membuatmu tidak nafsu makan? Apa bisa diartikan seperti itu? Tiba-tiba aku mengerti. Kenapa para pejabat di zaman kuno sering berkata, mendampingi penguasa itu seperti mendampingi harimau. Bos besar memang sulit dilayani. Bukan itu maksud saya. 595 maksud saya. Saya takut mengganggu Anda. Sejujurnya, wajah Bai Ningbing jauh lebih membangkitkan selera daripada drama televisi. Tapi sebenarnya tidak. Setiap kali melihatnya, aku teringat betapa malunya aku kemarin. Ini bukan lagi masalah nafsu makan atau tidak, tapi masalah apakah aku masih punya muka untuk makan. Untungnya, Bai Ningbing tidak memaksa. Aku menghela napas lega. Namun, dia tidak makan daun ketumbar bukan karena asisten An yang memberitahuku. Aku sangat sibuk. Catatan tentang Bai Ningbing yang dikirim asisten An. Tentang hal-hal yang harus diperhatikan. Mana sempat ku baca. Bai Ningbing adalah seniorku 3 angkatan. Saat aku masuk kuliah, dia sudah sibuk membangun bisnis di luar kampus. Dan jarang muncul di kampus. Dia adalah murid kesayangan profesor kami. Namanya sering disebut-sebut. Aku sudah sering mendengar nama Bai Ningbing. Tapi belum pernah bertemu dengannya. Hingga saat upacara kelulusan, dia mewakili seluruh lulusan fakultas untuk berpidato di auditorium. Saat itulah aku pertama kali melihatnya secara langsung. Kemudian, di tahun ketigaku, Bai Ningbing diundang oleh fakultas untuk kembali dan berbagi pengalaman tentang wirausaha. Saat itu, aku adalah asisten di kantor fakultas dan salah satu penanggung jawab seminar. Aku bertugas berkoordinasi dengannya mengenai jadwal seminar. Tapi karena dia sangat sibuk, kami hanya bertemu sekilas sekali. Sebagian besar waktu, aku berkomunikasi dengan asisten An. Sebelum seminar dimulai, mantan pacarku yang selingkuh datang meminta balikan. Bahkan mencoba mencuci otakku. Mengatakan bahwa tanpanya aku tidak akan bisa menemukan wanita yang lebih baik. Benar-benar konyol. Aku tidak bisa menahan tawa. Aku sangat marah. Lihat wanita di poster ini. Di samping kami, ada roll-up banner yang kami buat untuk Bai Ningbing. Aku, Mubai, 642 di masa depan. Kalaupun aku mencari pasangan, aku akan mencari wanita seperti ini. 643 pergi jauh-jauh dariku. 644 kalau kau berani menggangguku lagi. 645 aku akan menyebarkan bukti perselingkuhanmu di papan pengumuman kampus. Wajah wanita murahan itu pucat pasi. Akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa dan pergi dengan sempoyongan. Aku bukanlah orang yang proaktif dalam hubungan. Dulu, dialah yang mengejarku. Ternyata setelah pacaran 6 bulan, dia sudah selingkuh selama 3 bulan. Selain sedih, aku lebih merasa jijik. Setelah menyeka air mata di sudut mataku, aku baru sadar. Bai Ningbing entah sejak kapan sudah berdiri di belakangku. Jangan salah paham. 657 aku menangis, bukan karena masih punya perasaan. 658 aku menangis karena marah dengan ketidaktahumaluannya. 659 dan sedih karena merasa bodoh telah salah memilih orang. Mungkin karena aku terlalu fokus memakinya. Aku sama sekali tidak menyadari kedatangan seseorang. Aku menundukkan kepala. Tidak ingin dia melihat mataku yang memerah. Dan segera kabur. Selama aku tidak canggung, yang canggung adalah orang lain. Setelah seminar selesai, dia makan di kantin bersama profesor. Aku dan beberapa teman panitia lainnya duduk di meja sebelah. Aku memperhatikan dia memisahkan daun ketumbar di mangkuknya. Satu persatu. Orang dewasa kok masih pilih-pilih makanan. Sampai meninggalkan kampus. Bai Ningbing tidak melirikku sama sekali. Aku menebak orang sesibuk dia. Tidak mungkin mengingat orang yang tidak begitu penting. Jadi masalah ini kuanggap selesai. Saat magang, profesor merekomendasikan aku dan 2 teman lainnya ke perusahaan Bai Ningbing. Aku tidak menolak dan menjadi karyawannya. Kalau dipikir-pikir sekarang, ternyata aku sudah lama malu setengah mati di depan Bai Ningbing. Malamnya, Bai Ningbing bersikeras memberikan ranjangnya untukku. Aku tidak menerimanya. Pagi ini melihatnya kurang tidur.
Bahkan saat rapat online pun, dia terlihat kurang bersemangat. Aku merasa tidak enak. Dalam catatan yang dikirim asisten An, tertulis dengan jelas bahwa kualitas tidurnya kurang baik. Dan dia sangat pemilih soal tempat tidur. Tidak perlu memaksakan diri. Ucapannya itu jelas menunjukkan dia tidak percaya padaku. Kalau tidak memaksakan diri, mungkin pekerjaanku tidak akan selamat. Aku menepuk dada dengan yakin. Tenang saja. Saya hanya belum terbiasa. 700 tadi malam sudah beradaptasi. 701 saya tidak akan jatuh dan mengganggu Anda lagi. Bai Ningbing tampak berpikir. Tadi malam, sepertinya akulah yang tidur di sofa. Hehe. Wajahku langsung memerah karena canggung. Aku melihat sekeliling. Dan akhirnya membuat keputusan. Aku memindahkan beberapa kursi untuk mengelilingi sofa. Selama pikiran tidak buntu, cara selalu lebih banyak daripada masalah. Setelah aku berulang kali menjamin, tidak akan ada masalah. Bai Ningbing masuk ke kamar sambil terus menoleh ke belakang. Keesokan harinya, lingkaran hitam di mata Bai Ningbing semakin parah. Aku tidak jatuh. Caraku memang tidak terlalu cerdas. Tapi yang penting berhasil. Dialah yang tidak percaya padaku. Khawatir aku akan jatuh lagi. Jadi setiap 1 jam dia keluar untuk memeriksa. Baru setelah tengah malam, melihatku tidur seperti babi mati. Dia tidak tahan lagi dan kembali tidur. Kami melewati beberapa hari dengan damai. Setiap hari, kami menjalani rutinitas tes usap tenggorokan dan bekerja. Perubahan terbesarnya adalah fokus kerjaku beralih dari perencanaan ke Bai Ningbing menjadi asisten sementaranya. Meja kerjaku juga dipindahkan ke kantornya. Saat dia rapat, aku membuat notulen di sampingnya. Saat dia butuh laporan, aku menyiapkannya untuknya. Saat dia ingin kopi, aku menyeduhkannya. Asisten An, apa aku akan kehilangan pekerjaan? Rekan kerja lain, beruntung sekali kau bisa bersama Presdir Bai setiap hari. Iri, enak saja kalian bilang. Bai Ningbing adalah seorang gila kerja. Terkenal sangat ketat. Ini sama saja dengan bekerja di bawah ancaman harimau. Hari-hari bermalas-malasan sudah berlalu. Tapi selama pekerjaanku beres, dia tidak akan berkomentar soal hal lain. Bersama Bai Ningbing, bekerja juga bukan tanpa keuntungan. Wajahnya yang cantik setidaknya enak dipandang. Penelitian menunjukkan, melihat wanita cantik selama 2 jam setiap hari, baik untuk memperpanjang usia. Aku pasti akan hidup lebih lama dari yang lain. Setelah beberapa hari bersama, aku malah tidak begitu takut lagi pada Bai Ningbing. Kami diam-diam sepakat untuk tidak membahas kejadian memalukanku. Sesekali aku juga bercanda dengannya. Sejak kapan Bai Ningbing mulai berubah? Aku tidak tahu pasti. Aku hanya tahu dia semakin aneh. Aku menonton drama dan variety show. Dia juga ikut menonton dengan antusias di sampingku. Presdir Bai juga menonton drama Pikisan. Bai Ningbing menatapku seolah aku bodoh. Aku hanya jarang online. 760 bukan orang primitif. Aku makan camilan. Dia menatap dengan tajam. Makan makanan sampah apa itu? Jangan dilihat terus. Ini tidak cocok untukmu. Dia terus menatap sampai aku merasa tidak enak. Lalu aku diam-diam berbalik badan dan menuangkan keripik akar teratai ke mulutku. Coba aku. Nah, kan. Akhirnya dia mengajukan permintaan tidak masuk akal ini. Tanganku yang memegang bungkus keripik tanpa sadar mengerat, sambil mengingat-ingat berapa bungkus yang tersisa. Bagaimana kalau kuberikan yang lain? Bai Ningbing terus menatap. Tidak mau. Yang di tanganmu kelihatannya lebih enak. Aku menghela napas dalam hati. Benar-benar tinggal beberapa bungkus lagi. Kau tidak rela. Hatiku serasa teriris saat memberikannya sebungkus. Itu kan keripik akar teratai favoritku. Tahu aku tidak rela. Kenapa masih kau ambil? Akhirnya, sisa keripikku semua masuk ke mulutnya. Kalau bukan, karena ingat dia pernah mentransfer sejumlah besar uang kepadaku. Aku pasti sudah marah padanya. Suatu malam, mungkin karena bosan, dia menggumamkan namaku. Mu Xiaobai, Meng Xiaobai. Kau tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa, makanlah permen plum. Aku protes. Protes ditolak. Terima kasih banyak sudah memberiku nama baru. Toh nama itu tidak terlalu jelek untuk diterima.
Jadi aku biarkan saja dia memanggilku begitu. Siapa suruh dia bosku? Sebenarnya, semua hal di atas masih bisa kuterima. Yang paling tidak bisa kuterima adalah dia sepertinya punya kebiasaan aneh mengelus kepala. Kalau yang dilus kepalanya sendiri sih tidak apa-apa. Tapi yang dilus kepalaku. Astaga, saat seperti ini, sulit bagiku untuk tidak baper. Di kepalaku hanya terngiang kalimat. Kalau kau tidak punya niat apa-apa, 800 jangan main-main denganku. Tapi sayangnya aku tidak berani bertanya. Yang terpenting, aku jadi harus lebih sering keramas. Aku takut suatu hari, saat aku malas, dia akan menyentuh rambutku yang berminyak. Berbagai tanda menunjukkan ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Ini tidak sesuai dengan karakter Bai Ningbing, yang biasanya seperti seorang presdir wanita yang dominan. Tapi setelah kupikir-pikir, mungkin karena terlalu lama di karantina, orang menjadi sedikit aneh itu sepertinya cukup normal. Bukan tidak mungkin kepribadian Bai Ningbing berubah. Karena tidak bisa menemukan jawabannya, aku langsung bertanya pada orangnya. Bai Ningbing, kau baik-baik saja? Dia tidak mengerti. Maksudku, apa kondisi mentalmu tidak ada masalah? Mu Xiaobai, kau bilang aku gila. Aku kan hanya mengkhawatirkanmu. 818 kalau kau merasa tidak nyaman. 819, bilang saja padaku. 820 kita kan hanya berdua di sini. 821 jangan merasa malu. 822 aku tidak akan menertawakanmu. Wajah Bai Ningbing langsung berubah. Dia berbalik dan melemparkan dokumen padaku. Proposalnya buat ulang. Lebih baik dia tetap aneh saja. Setelah terkurung lebih dari 20 hari, akhirnya datang kabar baik bahwa lockdown akan segera berakhir. Aku langsung memberitahu teman-temanku, menyebarkan kabar baik ini ke semua orang yang bisa kuhubungi. Selamat, kehidupan serumahmu dengan bos akan segera berakhir. Kalau bekerja 8 jam sehari, juga bisa disebut serumah. Ya tidak salah juga. Pagi di hari pencabutan lockdown, aku membuka mata. Wajah Bai Ningbing perlahan mendekat di depan mataku. Begitu dekat sampai aku bisa melihat bulu-bulu halus di wajahnya. Aku langsung terbangun dari tempat tidur. Mataku melotot. Bai Ningbing yang sedang tidur langsung terkejut. Aku tertegun. Kenapa aku bisa tidur seranjang dengannya? Dan di tanganku ada bakpao. Jangan salah paham. Tidur yang kumaksud adalah kata benda. Malam sebelumnya, untuk merayakan pencabutan lockdown, aku makan sebungkus snack pedas dan sebotol minuman bersoda. Merasa kurang, aku mengambil 2 botol bir dari pantry dan menghabiskannya. Bir itu sisa dari perayaan departemen kami. Beberapa waktu lalu, semuanya normal. Aku tidak mabuk. Sungguh, aku tidak punya niat tersembunyi. Aku juga tidak jadi berani karena mabuk lalu menerkamnya. Hanya saja kepalaku sedikit pusing. Sungguh tidak mabuk. Lagi pula, aku kalau mabuk tetap tenang. Kalaupun mabuk, aku akan langsung tidur dengan tenang. Aku ingat aku terbangun tengah malam karena ingin buang air kecil. Dengan linglung aku bangun dan pergi ke toilet. Masih pusing. Aku kembali berbaring berdasarkan insting. Hanya itu saja. Sejak kecil aku tahu, pantat harimau tidak boleh disentuh. Ranjang bos tidak boleh dinaiki. Aku benar-benar salah naik ranjang. Aku masih belum bisa sadar sepenuhnya. Bai Ningbing berbaring di tempat tidur. Satu tangan menopang kepalanya. Matanya memancarkan sedikit main-main. Tidak rela. Bagaimana kalau kita tidur lagi sebentar? Maaf, Presdir Bai. 872 saya salah, masuk. 873 saya akan segera pergi. Nah, gawat. Citra baik yang susah payah ku bangun. Hancur berantakan karena salah tidur ini. Kembali ke titik awal. Aku tergopoh-gopoh seperti pengungsi. Tidak cuci muka. Tidak sikat gigi. Mengemasi barang-barangku. Memakai masker. Dan langsung lari ke lantai bawah untuk menunggu lockdown dicabut. Di lobi ada belasan orang yang menunggu. Sepertinya semua orang sudah tidak tahan lagi. Semua ingin jadi yang pertama keluar. Tapi tidak ada yang sekacau diriku. Berhenti. Belum sempat aku kabur. Di lobi, kerah bajuku ditarik oleh Bai Ningbing. Dia menyipitkan mata. Mau lari kemana?
Bukankah tadi malam kau memelukku dengan erat? Jangan bicarakan itu lagi. 892 aku mungkin menganggapmu sebagai boneka di rumahku. Aku tidak mau membahasnya lagi. Sudah cheat nyalimu. Dia melirikku. Mu Xiaobai, bukankah kau mau membawaku pulang? Aku ingin menangis, tapi tak ada air mata. Mbak, sudahlah. Omongan dan tindakan kan tidak bisa disamakan. Aku kan cuma bercanda. Aku salah. Oke. Mbak Ningbing mendengus. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum licik. Bukannya aku tidak memberimu kesempatan itu. 903 dulu saat menghadapi mantanmu. Kau kan cukup berani. Dia mengungkit kejadian memalukan di masa lalu. Aku sangat malu. Bukan. Setelah malu, aku jadi marah. Ternyata dia mendengar semuanya dan mengingat semuanya. Hanya saja tidak pernah mengungkitnya. Lalu di saat tertentu, dia menertawakanku. Mubai, pulanglah dan pikirkan baik-baik bagaimana menggunakan kesempatan ini. Apa yang Bai Ningbing ingin aku pikirkan? Aku tidak bisa menebaknya. Apa dia menyukaiku? Aku dan si pemain biola. Satu-satunya. Kesamaan kami hanyalah jenis kelamin. Soal alat musik, aku juga pernah memainkannya. Dulu ibuku bilang aku terlalu berisik, jadi aku disuruh belajar aru dengan paman keduaku. Setelah belajar 3 bulan, permainanku sangat buruk. Sampai paman keduaku tidak mau mengajariku lagi. Dia terus menggelengkan kepala dan berkata pada ibuku, anak ini tidak punya bakat seni. Temanku bilang, sekarang aku hanya punya 2 pilihan. Entah mengundurkan diri, menganggur, dan menumpang hidup pada orang tua. Atau mendapatkan Bai Ningbing dan menjadi bos. Pilihan pertama sangat mudah. Pilihan kedua, ada tipe orang yang sangat pasif dalam percintaan. Aku menyukaimu. 929, tapi aku tidak akan mendekatimu. Kalau kau mendekatiku, 930 kita bisa bersama. Kalau kau tidak mendekat, 931 ya, sudah. Selamat tinggal. Kebetulan sekali. Aku adalah orang seperti itu. Lebih baik kehilangan daripada. Temanku sangat kesal padaku. Hanya karena seorang wanita murahan. Kau jadi menutup hati. Sambil mengunyah leher bebek. Aku mengirim pesan suara. Bukan? Wanita hanya akan memperlambatku mencari uang. Bukan berarti aku menutup hati. Tapi kejadian itu memang membuatku lebih berhati-hati dalam hubungan. Kalau bertemu dengan wanita murahan lagi, aku mungkin benar-benar akan menutup hati. Setelah kupikir-pikir, aku memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Aku akan menghabiskan sisa 6 hari cuti tahunanku dulu. Mengundurkan diri boleh, tapi cuti tahunan tidak boleh hangus. Mungkin karena melihatku diperas oleh Bai Ningbing selama karantina. Permohonan cutiku disetujui dengan cepat. Aku bermalas-malasan di rumah. Setiap hari menonton video, membaca novel, dan mengobrol serta bergosip dengan temanku. Bagaimana ya bilangnya? Hari-hari tanpa kerja terasa santai dan menyenangkan. Saat Bai Ningbing menghubungiku, aku beralasan sibuk. Sibuk apa? Sibuk menemani ayahku main mahjong. Kenyataannya, cinta ayahku padaku hanya bertahan 3 hari. Di hari keempat, agar tidak diomeli ayahku, aku menginap di rumah temanku. Dia seorang pekerja lepas, jadi bisa menemaniku seharian penuh. Di tengah hari, Bai Ningbing menelponku. Tidak bisa menghindar. Aku terpaksa mengangkatnya. Aku tertawa canggung. Sedang apa? Aku asal bicara. Kucing temanku melahirkan. 970 aku di sini membantunya merawat. Maksudku, aku sedang sangat sibuk, jadi jangan ganggu aku. Temanku yang baru keluar dari kamar mandi, sambil mengelap tangan bertanya. Kucing? Kucing siapa yang melahirkan? Kau memelihara kucing diam-diam? Oh, tidak. Pasti karena sudah lama tidak bertemu. Kami jadi kehilangan kekompakan. Tapi aku dan Bai Ningbing sangat kompak. Kami berdua sama-sama terdiam. Temanku duduk di sebelahku, dengan santai berkata, "Oh, calon pacarmu menelpon ya?" Aku buru-buru menutup telepon. Aku menghela napas. Astaga, kau masih merasa aku belum cukup malu? Ya, tanda tanya. Temanku santai saja. Dia memasukkan sebutir anggur ke mulutku. Percayalah, dia pasti ada rasa padamu.
990 beranilah sedikit. Jangan jadi pengecut hanya karena seorang wanita murahan. Siapa yang bisa memberitahuku? Apa teman yang ceplas-ceplos ini masih bisa dipertahankan? Pagi di hari kelima, Bening Bing datang dengan membawa banyak hadiah dan menunggu di depan pintu rumahku. Ayahku langsung mengenalinya. Dengan senyum lebar mempersilakannya masuk. Senyumnya sampai ke telinga. Tatapannya seolah-olah dia adalah menantunya. Semakin dilihat semakin puas. Ayahku dengan paksa membangunkanku dari tidur. Sambil bersenandung, dia pergi ke dapur untuk mencuci buah. Aku dengan rambut seperti sarang burung. Saling berpandangan dengan Bening Bing. Kau datang untuk apa? Mengunjungi calon pacarku. Satu kalimat itu membuatku tidak bisa membantah. Bening Bing sangat sopan. Dengan sopan meminta izin pada ayahku untuk membawaku pergi. Ayahku juga sangat sigap. Tanpa basa-basi, langsung menendangku keluar. Begitu pintu ditutup, senyum Bening Bing menghilang. Aku duduk di kursi penumpang mobil Bening Bing. Menunggu omelan. Mobai. Di tengah hari bulan Juni yang panas ini, aku bergidik. Kursi penumpang yang familiar. Suara yang familiar yang seolah ingin mengambil nyawaku. Bukankah ini seperti dejavu? Kenapa tidak masuk kerja? Cuti. Tenang. Tenang. 1021 ini cuti resmi. 1022 bukan bolos. 1023 dia tidak bisa memotong gajiku. Kau menghindariku. Itu bukan pertanyaan. Apa aku terlihat begitu jelas? Aku merasa bersalah dan tidak berani menatap matanya. Tidak. Kok? Jari-jarinya yang ramping kembali mengetuk-ngetuk setir. Setelah beberapa waktu bersama, aku tahu. Ini adalah gerakan bawah sadarnya saat sedang berpikir. Sudah kau pikirkan? Pikirkan apa? Wajah Bening Bing langsung menjadi dingin. Matanya seolah menyala karena marah. Kau mempermainkanku. Demi Tuhan, beraninya aku mempermainkan sumber uangku. Merasakan suasana yang tidak baik. Aku diam-diam meletakkan tanganku di gagang pintu. Bersiap untuk kabur. Sayangnya, Bening Bing membaca niatku. Klik. Dia mengunci pintu. Mu Xiaobai, setelah mengambil keuntungan, kau harus bertanggung jawab. Itu kan kecelakaan. 1045 kita tidak melakukan apa-apa. Akhir-akhir ini, kecelakaan yang kualami terlalu banyak. Maksudmu? 1048, kalau kita melakukan sesuatu, baru kau akan bertanggung jawab? Bukan begitu juga maksudku. Hening. Detik terasa seperti bertahun-tahun bagiku. Setelah beberapa saat, Bening Bing dengan santai berkata, sebenarnya, malam itu kita bukannya tidak melakukan apa-apa. Tidak mungkin. Aku melompat kaget, hampir membentur atap mobil. Bening Bing sudah mengantisipasi reaksiku. Begitu aku melompat, dia langsung menahan kepalaku dengan tangannya. Sama sekali tidak mungkin. 1059 aku tidak merasakan apa-apa. Aku sangat yakin. Saat bangun, aku tidak merasakan apa-apa. Setidaknya aku sudah membaca ratusan novel. Kan tanda tanya. Belum pernah makan babi, tapi sudah pernah lihat babi lari. Kan tanda tanya. Bening Bing mau menipuku. Tapi detik berikutnya, aku langsung kena batunya. Aku punya videonya. Bening Bing mengeluarkan ponselnya. Waktu itu, aku tidak memberitahumu karena takut kau canggung. 1070 tapi, karena kau terus mengelak. 1071, terpaksa aku perlihatkan videonya. Di video itu, aku memeluk Bening Bing, mencium dan menggigitnya. Saat Bening Bing menolak, aku mulai merengek, mengamuk dan berguling-guling. Satu tangannya merekam video, satu tangannya lagi menahanku. Niat jahatku sedikit terhambat. Gambarnya jadi goyang-goyang. Mobai, beraninya kau menggigit lagi. Suaranya sangat pelan. Pertama kali aku mendengar permintaan seperti ini. Aku menuruti kemauannya. Langsung menggigitnya. Mungkin karena aku terlalu keras. Bening Bing tidak bisa menahan desisan. Dia menggeram. Mobai, kau akan menyesal. Jangan berisik. Biarkan aku menggigit lagi. Aku menepis ponsel Bening Bing. Sepertinya ponsel itu mengenai dagunya. Karena aku mendengar suara erangan tertahan. Setelah beberapa saat mengamuk, aku mulai tenang.
dengan patuh memeluk lengan Bai Ningbing dan tidur. Tanganku gemetar hebat, berkeringat dingin. Pria gila di video itu. Bagaimana mungkin itu aku? Tapi wajah ini, baju ini, memang aku. Aku melirik Bai Ningbing. Di dagunya memang ada sedikit lebam yang masih terlihat samar. Kenapa tadi aku tidak langsung berpura-pura amnesia? Atau mungkin malam ini aku beli tiket kereta berdiri dan kabur saja. Kalau ini di zaman kuno, 1106 perbuatanmu ini hukumannya mati untuk seluruh keluarga. Apalagi yang bisa kukatakan? Benar. Apapun yang kukatakan sekarang hanya akan jadi pembelaan. Bagaimana kalau diam-diam aku hapus videonya? Dan pura-pura tidak ada bukti. Begitu pikiran itu muncul, aku mendengar suara dingin Bai Ningbing. Jangan berpikir untuk menghapus videonya. 1113 ini hanya salinan. Hehe, aku bukan orang seperti itu. Bagaimana kalau aku bilang aku tidur berjalan? Mungkin dia akan melepaskanku. Lalu, katakan padaku, kau ini orang seperti apa? Aku menunduk, tidak berani menatapnya lagi. Aku tahu, 1120 aku akan menulis surat pengunduran diri setelah pulang nanti. Pekerjaanku tidak bisa diselamatkan. Bai Ningbing marah besar. Siapa yang menyuruhmu mengundurkan diri? Kau pikir bisa pergi begitu saja? Enak saja. Aku sudah bilang mau mengundurkan diri. Kenapa dia masih marah? Lalu kau mau aku bagaimana? Aku pasrah. Toh apapun yang kukatakan tidak akan memuaskannya. Jadi pacarku. Dia yang memintanya. Bai Ningbing benar-benar menyukaiku. Tiba-tiba dia mencondongkan tubuhnya ke wajahku. Aku bahkan bisa merasakan napasnya. Jantungku langsung berdebar kencang. Secara naluriah aku mundur ke arah pintu mobil. Tapi tidak ada tempat untuk lari. Dia menatapku lekat-lekat, seolah ingin menembus isi hatiku. Bai Ningbing tertawa kecil, memainkan poni di dahiku. Salahku. Sepertinya aku kurang jelas menunjukkannya. 1140 Mubai, jadilah pacarku. Tatapannya setengah tulus, setengah penuh gairah. Tiba-tiba aku tidak ingin menghindar lagi. Entah kenapa, aku dengan cepat mengecup bibirnya yang hangat. Wajahku langsung memerah sampai ke telinga, seolah telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Bai Ningbing sedikit tertegun, lalu tersadar. Sudut bibirnya tanpa sadar terangkat. Suaranya sedikit serak, menggoda. Ternyata kau tidak sabaran ya? Begitu dia selesai bicara, dia membalas ciumanku. Ciuman yang tiba-tiba itu membuatku lengah. Otakku kosong, langsung hang. Bai Ningbing tidak sopan. Tadi aku kan hanya mengecupnya sekilas. Di tengah ciuman, perutku berbunyi di saat yang tidak tepat. Bai Ningbing. Hehe, aku belum sarapan. Keesokan harinya, aku mengakhiri cutiku dan kembali ke kantor dengan gembira. Di tengah jam kerja, Bai Ningbing memanggilku ke kantornya dengan alasan pekerjaan. Hadiah yang kujanjikan. Ternyata dia masih ingat. Kukira waktu itu kau hanya bercanda. Saat kubuka, ternyata jam tangan yang sangat kuinginkan. Karena harganya tidak murah, aku tidak pernah tega membelinya. Hadiah yang kau inginkan. Pamer hadiah di media sosial. Sekarang sudah bisa kau lakukan. Hari 520 sudah lama berlalu. Sebenarnya aku sudah tidak ingin mempostingnya lagi. Harus diposting. Bai Ningbing sangat memaksa. Posting. Sehari sekali. Buat mereka iri. Dia membuka laci. Di dalamnya penuh dengan hadiah. Astaga. Berapa banyak yang kau beli? Tidak banyak. Hanya mengganti hadiah 520 setiap tahun yang terlewat. Hah? Tahu ada sebanyak ini hadiah? Untuk apa aku malu-malu? Tiba-tiba aku sadar ada yang aneh. Waktu itu kan, kami belum pacaran. Bai Ningbing sudah berencana memberiku hadiah. Jangan-jangan setiap kali ada laki-laki menangis, dia menggunakan cara ini untuk menenangkannya. Bukankah ini sama saja dengan wanita murahan? Memikirkan itu, kegembiraanku lenyap. Wajahku sedikit muram. Bai Ningbing, kau tidak seperti ini pada setiap laki-laki. Kan tanda tanya. Bai Ningbing tertawa kesal. Langsung menarikku ke dalam pelukannya. Mikir apa kau ini? Aku tidak pernah memberi hadiah pada orang lain. Kalau begitu, selamat tinggal masa depan keluarga kita. Tamat.
Saat kami sedang jatuh cinta, kami makan di luar. Kami bertemu dengan pria yang dulu kukira teman kencan, buta Bai Ningbing. Dia sedikit terkejut. Kalian pacaran? Bai Ningbing dengan tenang menjawab. Dia melihat tidak ada yang mau denganku. Jadi dia dengan baik hati menerimaku. Aku menyipaknya dari bawah meja. Dengan tatapan tajam memperingatkannya untuk tidak membahas itu lagi. Apa aku tidak butuh harga diri? Pria di depan kami tersenyum cerah. Selamat, selamat. Sekarang Tanti bisa tenang. Tante siapa? Bai Ningbing meletakkan udang karang yang sudah dikupas di depanku. Dengan santai berkata, aku tidak pernah bilang kalau waktu itu aku sedang kencan buta dengannya. Hari itu, dia baru pulang dari luar negeri. Aku hanya menuruti permintaan orang tua untuk menjemputnya dan mengajaknya makan. Khawatir dia tidak terbiasa dengan masakan Tiongkok. Makanya aku memilih restoran barat. Ternyata aku yang salah paham. Seperti yang pernah kukatakan. Mantan pacar Bai Ningbing adalah seorang pemain biola. Saat mereka pacaran, dia pasti sering mendengar mantannya bermain biola. Itu kan masa lalu. Siapa yang tidak punya mantan? Sebagai pacar yang pengertian sepertiku, aku tidak cemburu. Tapi aku berpikir, setelah Bai Ningbing bersamaku, perlakuannya tidak boleh menurun. Jadi di suatu malam yang indah, aku mengeluarkan erhuku yang sudah lama kusimpan. Berniat menggunakan seluruh kemampuanku untuk memainkannya sebuah lagu. Di tengah permainan, Bai Ningbing merebut erhuku, memperingatkanku. Bai, jangan membunuh istrimu. Aku menantangnya. Istri, sejak kapan kau jadi istriku? Keesokan harinya, Bai Ningbing tanpa basa-basi datang ke rumahku. Meminta buku nikah pada orang tuaku, lalu menyeretku untuk mendaftarkan pernikahan, menegaskan statusnya sebagai istri. Setelah menikah, Bai Ningbing terlihat sangat tidak sabaran. Tidak sabar membeli sebuah brankas, tidak sabar di depanku, mengunci erhuku di dalamnya, dan tidak memberitahuku kata sandinya, lalu dengan tidak sabar membuangnya ke gudang. Erhuku yang malang. Bai Ningbing, wanita ini benar-benar kejam. Tamat.